abang, kakak, ya kita dibunuh. Ini kalau dari belakang, jadi kita nggak tahu siapa pembunuh. Di depan bro, kejadian nggak? Itu bisnis. Makanya Allah udah tegaskan di surat Al-Baqarah ya, bahwa setiap kali perjanjian jangan lupa di antara kedua belah pihak libatkan saksi dan tekankan saksi untuk mau duduk bareng kalau seandainya terjadi konflik dari sebuah perjanjian yang sudah disepakati. Itu nggak terjadi, padahal ngaji loh, kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini insya Allah kita coba benturan kepentingan usaha sebuah apotik atau toko obat bernama Sambatan. Kalau bahasa Ciputat, sambatan itu artinya teriakan. Teriak, itu sambatan. Sambatan baik nih bocah. Nah itu ya. Tapi saya nggak ngerti tuh kenapa teman saya punya nama Sambatan. Kurang lebih gitu. Nah kisahnya adalah melibatkan 5 sampai 6 orang kurang lebih ya. Satu adalah saya yang masuk di tengah ya, di tengah perjalanan apotik. Yang kedua adalah pemiliknya, sebutlah namanya Mardi gitu kan. Yang kedua adalah rekanannya, namanya Lestari, Bu Tari akhirnya saya panggil. Yang ketiga adalah adiknya Mardi, namanya Ical gitu kan. Yang berikutnya adalah stafnya Ical, namanya Aran. Berikutnya adalah stafnya Aran, namanya Ines kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah, tapi Ines di belakang hari akhirnya resign duluan gitu. Jadi apa permasalahannya? Permasalahannya tiga. Dari awal saya coba bilang kepada owner namanya Mardi gitu tadi saya bilang ya. Dan akhirnya saya bilang juga ke Butari, meskipun ini kita teman ngaji semua, satu ustadz semua, satu manhaj semua, satu satu pengajian, satu majelis taklim, satu masjid, tetap hitam di atas putihnya harus kita sepakati, hitam di atas putihnya. Tapi kayaknya seolah-olah abai. Tiap hari bikin sepakat, tapi nggak sepakat. Tiap hari sepakat, tapi nggak sepakat. Sampai akhirnya udah injury time bener-bener sepakati. Tapi yang disepakati ternyata cacat semua. Padahal udah 2 kali saya bilang, coba cek deh. Karena keburu-buru nih, ngerinya banyak pasal-pasal yang ngawur. Ternyata benar banyak pasal yang ngawur dan ternyata hitam di atas putihnya di antara kita aja. Bu Lestari tidak melibatkan saksi, kita-kita orang tidak melibatkan saksi. Asal saya kasih interupsi, saya diomelin. Ah, lu tahu apa? Ini kan punya gue. Ah, ya udah. Sampai akhirnya meledak lah ya. Meledaklah sebuah bom waktu yang kita nggak pernah nyangka dan nggak memprediksi sebegitu cepat, kurang dari 1 bulan. Cuma gara-gara anak Bu Lestari seolah-olah masuk motor lebih kencang di samping mobilnya Mardi. Itu membuat Mardi gampang dan mudah membatalkan semua kerjasama. Bayangkan, Lestari yang seolah-olah sudah ngorbanin tempat kan gitu ya. Karena kesepakatan kerja bersamanya adalah Lestari sedia tempat, si Mardi punya dana dan punya tim gitu loh kesepakatannya. Tapi hitam di atas putih, ternyata saya nggak pernah cek dan nggak pernah punya kesempatan ngecek karena memang saya sibuk banget ngebenahin dia punya toko obat, toko apotek apa segala macam. Ya ternyata betul pada saat ada kejadian anak Lestari seolah-olah ngebut dan dengan kecepatan tinggi melewati mobil sang Mardi itu, Pak Mardi ini, Pak Mardi langsung ilfil dan bilang udah nggak jadi deh, nggak usah deh katanya gitu. Lah kan saya bingung nih sebagai penengah nih, orang yang masuk di tengah dan orang yang memang memfasilitasi sebagai benar-benar penengah dari dua belah pihak yang membangun kesepakatan kerja bersama. Akhirnya saya lobby Bu Lestari. Bu Lestari ini pelin-pelan akhirnya. Yang pertama oke, nggak masalah. Yang penting segala material yang ada nggak usah diangkut gitu. Apa yang udah terjadi nggak apa-apa lah. Emang ya gimana ya, saya juga harus tanggung jawab terhadap kelakuan anak saya yang nggak terkontrol dan sebagainya gitu. Dan Pak Mardi juga udah oke, ya udah sisa apa tuh semen apa segala macam udah gitu kan. Dan segala tukang yang harus menyelesaikan sesuatunya dibayar udah clear nih, udah clear. Tiba-tiba 3 hari berselang ini saling teleponan nih tanpa sepengetahuan saya, bikin satu kesepakatan seolah-olah yang tadi belum kelar dan harus diperuncing serta harus melibatkan Suban sebagai penanggung jawab dari kerugian si Lestari dan kerugian Mardi. Jadi saya di tengah-tengah mereka seolah-olah saya pesakitan, tertuduh dan terdakwa. Aneh gak? Tapi no problem. Akhirnya mereka semua bawa lawyer. Yang Bu Lestari ini ternyata lawyer dari teman ngaji saya. Dan dari awal saya bilang, jangan terlibat. Nggak apa. Ya pertama Anda nggak paham. Yang kedua, ini investor Anda untuk melibatkan ustadz-ustadz dan kajian-kajian terseret ke kelompok Anda. Sementara Mardi, jangan bawa juga seperti itu. Karena apa? Di awal memang sudah rancu dan sudah belang. Bahkan sudah cacat kesepakatannya. Jadi sebenarnya nggak perlu juga. Akhirnya sampai pada keputusan laporkan Suban ke polisi.
Lucu ya, saya masuk di tengah loh, saya masuk di tengah, laporkan Subhan ke polisi, oh no problem saya bilang. Ya Allah kan nggak tidur, Allah kan nggak tinggal begitu aja gitu kan. Pasti Allah tidak tinggal diam lah. Pasti ada sesuatu grand design dari Allah yang menyebabkan mereka akhirnya terperangah, oh begini ya. Ya udah saya bilang, ya monggo gitu loh. Mereka bawa lawyer, mungkin duit mereka nggak kuat juga kali ya. Baik Bu Lestari atau Pak Mardi, ya belum nyampe gugatan udah habis duitnya gitu ya. Yang pertama, yang kedua akhirnya malu hati bikin kesepakatan berdua, ya udah damai aja deh. Tapi saya nggak dikasih tahu gitu loh. Terus salah satu di antara mereka tetap gugat saya gitu kan. Sampai akhirnya malu, ya saya dipersilakan keluar dari sebagai penasehat atau konsultan manajemen di toko atau apoteknya Pak Mardi ini yang namanya Sambatan tadi. Ada 3 yang harus kita simpulkan di mana benturan kepentingan usaha terjadi. Yang pertama, ternyata kesepakatan kerja bersama memang di awal cacat dan tidak pernah ada keabsahan hukum karena tidak pernah ada melibatkan lembaga hukum, entah itu notaris kek, notariat kek, lawyer kek, pengacara kek, kepolisian kek, segala macam. Tapi begitu meledak, akhirnya seret-seret polisi. Yang pertama. Yang kedua, dibangun dengan sama-sama kesederhanaan cuma beranggapan sama-sama teman ngaji, satu ustadz, satu majelis, satu masjid, kan gitu ya. Nah yang ketiga, begitu terjadi bom waktu, semuanya pada panik, cari kambing hitam, gitu kan. Cari kambing hitam, ya yang paling enak kan nyalahin gitu lah. Apa yang terjadi, begitu kambing hitamnya ternyata berubah jadi kambing putih dan lebih besar dari kambing putih yang sebenarnya, mereka pada kaget, panik, dan akhirnya keluar banyak uang. Saya lagi enjoy dengan salah satu mitra pet shop terkemuka di Indonesia, jalan ke Semarang, di Semarang kalau nggak salah ya. Iya, ke Semarang dia telepon, wah ini gimana nih, gini gimana. Loh, saya bilang Anda yang punya ulah berdua, kenapa jadi kami yang harus tanggung jawab gitu. Akhirnya nggak apa-apa, saya percepat pulang saya dari Semarang, saya datangi ke rumah Mardi dan ke Bulustari, saya tanya, kerugian Anda terhadap saya apa? Ya kan? Kecolongan Anda terhadap saya apa? Dan sebaliknya. Saya udah melakukan apa kepada Anda berdua? Anda dirugikan apa oleh Subhan? Anda benar-benar merasa terpojok atau di mata hukum Anda seolah-olah terpleset dan sebagainya sampai menjadi pesakitan oleh Subhan, yang mana? Dudukan aja. Saya nggak perlu panggil lawyer. Bahwa kalau seandainya kita berangkat dari teman ngaji, satu ustadz, satu majelis, satu manhaj, satu masjid, harusnya ini dikedepankan dong. Kalau memang tidak mau profesionalisme, udah ini nggak dilibatkan kayak seolah-olah tidak beragama gitu. Yang dibikin nih berkali-kali gitu kan, sama si Aran tadi, sama si Ical, sama si siapa tadi, Ines ya yang akhirnya keluar. Itu seolah-olah menjadi sesuatu yang nggak berarti. Ya ngapain capek-capek dibuat. Jadi kesimpulannya, Sambatan memang dari awal seolah-olah udah terkena talbis iblis, tipu daya iblis untuk memojokkan keberadaan Subhan. Alasannya dua sih kenapa Subhan harus pojokin. Dia orang baru masuk di tengah-tengah tapi menguasai semuanya. Ya kan saya retailer, jadi saya ngerti, saya bilang, walaupun Anda pemilik apotek, toko obat, Anda pemilik tempat, tapi kalau Anda nggak punya ilmu retail, ya bias, bahkan bisa ditipu sama orang-orang yang katanya retailer sebenarnya adalah oknum untuk menipu dari semua yang menjalin kerjasama atas nama retail. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena ternyata ada dendam pribadi di antara mereka berdua gitu loh. Karena apa? Mereka dengar di kajian kayak di ini, kok Subhan lagi, emang nggak ada selain Subhan, nah gitu. Ya ini yang tema kedua ini yang berat gitu loh. Poin yang kedua yang alasannya, kenapa harus Subhan mulu sih? Ya saya juga nggak tahu. Tahu-tahu Allah menempatkan saya atau meletakkan saya di satu konflik yang saya bisa tengahi, alhamdulillah damai. Atau di satu kejadian kerjasama yang saya bisa memfasilitasi agar itu terjadi dan berjalan sebagaimana mestinya sampai punya hasil, alhamdulillah kejadian dan berhasil. Ya seperti itu aja, saya nggak pernah tahu apakah ke depan Allah tempatkan saya di Palestina, di Amerika, saya nggak tahu. Tugas saya adalah seperti yang Allah dan Rasulnya tegaskan gitu. Beriman, bertakwa, terus menjalankan keseharian sesuai dengan apa yang sudah Allah dan Rasulnya gariskan. Dengan mengikuti contoh para sahabat Rasul yang mulia. Itu aja. Rupanya itu yang membuat sensi, ya alhamdulillah sampai saat ini mereka gedebak-gedebuk bingung gitu loh. Kok nggak pernah bisa digugat, ya mau digugat apa, orang saya nggak bersalah gitu kan. Yang enak sih kita nggak gugat dia kan gitu ya, tapi nggak usah lah gitu kan. Tapi buat saya siapapun yang gugat kita dan gugat saya atas nama kerja retail, ya isapan jempol. Karena apa? Di mata retail, kalau saya undang retailer se-Indonesia, Anda akan malu gitu loh. Karena jaringan retail saya bukan cuma di Jakarta gitu kan. Saya puluhan tahun, hampir 20 tahun bergabung di perusahaan retail raksasa terbesar salah satunya di Asia Tenggara, yang kalau saya telepon alma maternya lebih dari ribuan. Kebayang nggak? Kalau seandainya saya telepon satu alma mater aja deh,
Di tempat toko saya aja dulu bergabung 217, satu toko. Di regional saya ada 7. Bayangin kali 200, 1.400. Kalau saya undang WhatsApp mereka semua kumpul, Anda mau ngadepin mereka semua untuk memastikan bahwa retail Anda bermasalah, bahwa perjanjian retail Anda cacat, bahwa ini seolah-olah memang ada grand design di mana Anda dengki, iri untuk memojokkan dan menyudutkan saya biar nama baik saya rusak di majelis, di masjid, di mata ustadz, dan apapun juga. Akhirnya apa yang terjadi? Sambatan sampai saat ini yang saya dengar nggak kelar tuh, buka cabang gagal lagi, bahkan belum buka udah nutup kan gitu ya. Ya karena menurut saya yang awam, amah dan sebagainya, dibangun dan didirikan dari dasar yang tidak benar. Dan begitu pun Bu Lestari, karena ternyata mau cari pamor dan cari nama karena dia sebagai sponsor dan donatur utama dari sebuah kajian X gitu kan. Makanya saya bilang bagusnya wanita di rumah aja deh. Saya bilang kenapa? Karena Allah dan Rasulnya juga bilang untuk wanita itu cuma 4 kok syaratnya agar semua pintu surgaku, kata Allah ya, itu terbuka dan memanggilmu. Apa? Yang pertama, tegakkan sholat 5 waktu, ya kan? Yang wajib tuh 5 waktu. Yang kedua, ya berpuasa penuh, sebulan penuh di bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga kemaluan. Yang keempat, ya taat pada suami. 4 ini aja nih, dia guncang dunia dan semua pintu surga Allah yakinkan kepada kita. Rasul juga yakinkan, syarat jadi wanita terbaik yang dinanti sama semua pintu surganya Allah cuma 4. Jadi ngapain sibuk-sibuk bangun bisnis yang ya nggak menyebabkan Anda terbuka juga pintu surga. Iya kan? Lawang udah sabrek-abrek menurut saya gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa sepanjang memang tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi aturan agama. Yang terjadi kan justru sebaliknya, nginjek-injek agama, jenggotnya udah wah pakai cadar, pakai kok kayak gini ya? Ya ustadz saya yang bingung gitu loh pada saat saya laporan kan tadi, gimana sih Ban permasalahannya? Nggak ngerti. Saya perasaan maksud dan apa ya, saya hadir belum ada masalah, tapi kok berjalan seminggu 2 minggu cuma gara-gara motor anaknya kayak seolah-olah ada masalah di atas masalah. Saya bingung. Terus ngapain Anda tarik saya kalau seandainya di awal sebenarnya masalah ini yang akan menghadirkan masalah berikutnya. Jebakan nggak buat saya, tapi nggak masalah. Makanya semenjak kejadian sambatan dan seterusnya, saya jadi lebih curiga sama yang ngaji bareng saya, sama yang satu ustadz bareng saya, sama yang satu masjid bareng saya, sama yang satu majelis bareng saya, sama yang jenggot dan jidat hitam serta ngatung sama dengan saya. Karena bisa jadi apa? Mereka adalah, ya bisa jadi gitu ya, settingan dari kelompok X, Z, dan seterusnya. Karena terlalu banyak di sebuah komunitas. Sebenarnya kita bukan komunitas ya, majelis ya. Apa bukan majelis lagi ya, emang ya jamaah sunnah itu jamaah. Karena semakin banyak kita nggak pernah tahu bahwa di dalamnya ada penyusup, di dalamnya ada penjahat, ada orang pemecah belah apa segala macam. Kan dulu perjuangan RI juga gitu ya, Republik Indonesia, banyak penyusup kan, banyak juga yang tiba-tiba jadi pengkhianat gitu loh, inlander lah kurang lebih kali ya, inlander kalau nggak salah ya bahasa Belandanya gitu. Orang Indonesia tapi lagunya kayak amoy gitu, kayak orang Belanda, terus menjajah bangsanya sendiri gitu loh. Kan kayak gitu terjadi, ya terjadi. Bahkan di retail saya kedai yatim, terus Islamic Mart terjadi nggak? Terjadi. Saudara, abang, kakak, ya kita dibunuh. Ini kalau dari belakang, jadi kita nggak tahu siapa pembunuh. Di depan bro, kejadian nggak? Itu bisnis. Makanya Allah udah tegaskan di surat Al-Baqarah ya. Coba dibuka ya ayatnya ya. 158K atau 185K atau berapa gitu ya. Tulis di kolom ya. Bahwa setiap kali perjanjian jangan lupa di antara kedua belah pihak libatkan saksi dan tekankan saksi untuk mau duduk bareng kalau seandainya terjadi konflik dari sebuah perjanjian yang sudah disepakati. Itu nggak terjadi, padahal ngaji loh, kan gitu ya. Jadi saya pertanyakan sih tentang maraknya kajian dan pengajian yang disponsori seorang ibu-ibu, wanita, apa segala macam. Karena ngerinya. Anda cuma cari popularitas dan itu kejadian. Pernah sampai satu ketika Ustadz saya bilang, bubarin deh majelis-majelis yang pakai nama gitu kan. Misalnya apa ya? Bambu Apus mengaji, misal sampai begitu loh Ustadz saya bilang. Karena Rasul dan sahabat nggak pakai nama gitu lah. Masa iya sih ada Mekah mengaji gitu kan, Madinah mengaji, Jordan mengaji? Enggak lah. Sahabat Abu Bakar ngaji aja sama Rasul gitu kan. Dan itu sih alasannya kenapa Allah janjikan mereka surga, karena mereka tidak bikin komunitas, mereka tidak bikin hizb, mereka tidak asobiyah, mereka tidak bikin kelompok yang ujung-ujungnya kalau nggak punya duit jadiin suban sebagai tumbal buat ngedatengin duit dari sebuah kerangka kerjasama bisnis retail katanya. Kurang lebih gitu ya. Nanti disimpulkan aja, kalau ada yang nggak paham boleh tanya di kolom kita ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan jika itu memang bermanfaat. Kalau ada keburukan ya jangan disebarkan. Tapi pada saat tidak disebarkan, buangnya juga tidak boleh sembarangan ya, biar tidak disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.